Hai, kita dari kelompok 5 akan membahas melalui video pembelajaran mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur atas hak tanggungan berupa hak guna bangunan dalam pinjam-meminjam. Sebelum itu, kenalan sama kelompok kita dulu yuk. Ada Lailatul Fitria, Yasmin Nur Zahra, Dina Rizka, Lulu Lutfia, Sheila Safadita, dan terakhir ada Zafira Ananta. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan lalu menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Dan kredit merupakan salah satu layanan yang ditawarkan dari bank sebagai kelancaran operasi bisnis debitur dan juga salah satu bentuk kelancaran atau pertumbuhan ekonomi secara optimal. Dan hak tanggungan sendiri itu merupakan perjanjian tambahan yang diawali atau bermula dari pasal 1313 KUH Perdata yang isi penjelasannya tentang suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih. Lalu, arena terjadinya kekosongan yang peraturan terkait lembaga hak tanggungan sebagaimana substansi pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria yang menjelaskan bahwa telah disediakan lembaga hak tanggungan yang kuat dan tepat dibebankan kepada hak atas tanah yaitu hak tanggungan sebagai pengganti hak tanggungan yang telah ada sebelumnya. Dan permasalahan yang dibahas sekarang adalah tentang pembiayaan yang diberikan oleh PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang pada salah satu nasabahnya itu ada yang menjadikan objek hak tanggungan itu berupa hak guna bangunan yang mana masa jatuh temponya dari hak guna bangunan tersebut lebih dulu dibandingkan dengan pembiayaan yang dipinjam oleh nasabah tersebut. Tepatnya sertifikat hak guna bangunan tersebut itu jatuh tempo pada 2027, sedangkan untuk pembiayaan tersebut berakhir di tahun 2029. Hal ini diatur pada pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996. Menurut perspektif yuridis terkait dengan kasus PT Bank BNI Syariah di kantor cabang Malang, di dalam hukum perbankan itu diatur di dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa pengikatan jaminan dengan seiringnya dimintakan pihak bank dalam pinjam-meminjam itu merupakan realisasi dari prinsip kehati-hatian. Maka, bank dengan menggunakan ketentuan hukumnya yang terdapat di dalam Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan akan melakukan proses lelang terhadap jaminan debitur yang terjadi wan prestasi dan tidak mempunyai itikat baik karena telah memberikan somasi sebanyak 3 kali. Namun, di dalam kasus tersebut, sesuai dengan pasal 40 huruf A Undang-Undang Pokok Agraria dan pasal 35 ayat 1 huruf A PP nomor 40 tahun 1966 yang menyatakan bahwa hak guna bangunan dapat dicabut karena lewatnya jangka waktu dan hak tanggungan dapat dihapus karena harus diperpanjang atau diperbarui. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan ketika hak tanggungan dibebankan pada hak guna bangunan dalam pinjam-meminjam yaitu hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah dan atau bangunan yang diberikan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan peminjaman. Nah, fidusia adalah peralihan hak di mana benda tersebut berada di bawah kekuasaan pihak yang mengalihkan. Nah, berdasarkan pasal 40 huruf A UU PA dan pasal 35 ayat 1 huruf A PP nomor 40 tahun 1966, hak tanggungan atas
habis ketika jatuh tempo dan tanah menjadi hak milik kembali. Akibat hukumnya yaitu apabila seorang kreditur maupun debitur tidak melakukan tindakan, maka akan kesulitan dalam melakukan pelelangan dan harus memperbarui HGB tersebut. Lalu, untuk hak milik tidak dapat diperpanjang tapi dapat diperbarui melalui UUHT. Kemudian hak atas tanah negara bisa berdasarkan pasal 4 ayat 1 UUHT dengan jangka waktu 30 tahun dan diperpanjang 20 tahun sesuai dengan permintaan dan kepentingan pemilik HGB tersebut. Intinya harus ada itikat baik dari kedua belah pihak agar dapat lebih mudah. Oke, di sini saya akan membahas terkait perlindungan hukum bagi kreditur terkait pengikatan jaminan berupa hak guna bangunan. Nah, sebelum kita bahas terkait masalah tadi, akankah lebih baik kita bahas HGB itu dapat diperoleh dari mana aja sih? Nah, HGB itu dapat diperoleh yang pertama dari tanah hak milik, yang kedua HGB dapat diperoleh dari tanah milik negara, yang ketiga HGB dapat diperoleh dari tanah hak pengelolaan. Nah, HGB sendiri itu diatur pada pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria, yang mana HGB ini merupakan suatu hak yang diperoleh oleh seseorang untuk mendirikan bangunan yang bukan berasal dari tanah miliknya dengan maksimal waktu 30 tahun. Nah, apa sih masalahnya? Nah, masalahnya adalah ketika HGB itu ada di tanah tanah milik negara, maka HGB ini dapat diperpanjang selama 20 tahun, sesuai dengan kebutuhan dari pemegang HGB tersebut. Terus yang kedua, apabila tanah ini berada di tanah hak milik, maka HGB ini tuh tidak dapat diperbarui, tapi HGB ini tidak dapat diperpanjang, tapi dapat diperbarui. Nah, bagaimana sih cara memperbarui HGB tersebut? Nah, cara memperbaruinya adalah dengan dibuatnya akte HGB baru yang di hadapan PPAT dan dilaporkan di Badan Pertanahan baik yang ada di kabupaten maupun di kota. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasannya seorang kreditur ataupun perbankan itu harus benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian, apalagi dalam kasus seperti tadi. Nah, karena pada dasarnya hak tanggungan itu dapat musnah dan kita kesulitan untuk melelang itu sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Selanjutnya ada bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan, yaitu berupa pencegahan penghapusan agunan kredit. Dengan dibuatnya APHT sesuai dengan pasal 11 ayat 2 huruf D Undang-Undang Hak Tanggungan, yang mana memberikan kewenangan bagi para krediturnya untuk melakukan pembaruan HGB di atas hak milik dengan prasyarat harus membuat perjanjian terlebih dahulu dengan objek pemilik hak tanggungan. Selain itu, ada alternatif lain. Di sini aku akan bahas 4 alternatif lainnya itu. Pertama ada perpendekan kredit. Pada kasus ini, HGB jatuh tempo pada tahun 2025, sedangkan kreditnya itu pada tahun 2027. Nah, mungkin ini bisa diperpendek di tahun 2023 atau 2024. Selanjutnya, apabila debitur menolak perpendekan kredit, maka kreditur juga memberikan alternatif lain terkait merubah HGB tersebut menjadi hak milik. Sesuai dengan Keputusan Negeri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal. Yang ketiga itu ada perpanjangan maupun pembaruan HGB seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dan yang terakhir itu pertimbangan kreditur agar pemberian kredit disesuaikan sebelum jatuh tempo HGB. Jadi pihak perbankan dalam memberikan kredit dia harus benar-benar mempertimbangkan kapan jatuh temponya HGB tersebut, baik HGB dari hak milik maupun dari tanah negara. Dari penjabaran sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 1.
dasar hukum yang dapat digunakan sebagai hak tanggungan atas tanah adalah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Intisari pasal tersebut mengizinkan penguasaan kreditur atas hak tanah yang dimiliki debitur sebagai objek jaminan, jika suatu hari debitur melakukan wan prestasi. Lebih lanjut lagi, hak atas tanah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis menurut Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa bangunan, dan sebagainya. Dari beberapa hak atas tanah yang telah disebutkan, Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menggarisbawahi bahwa salah satu objek dari hak tanggungan yang dapat dibebani untuk debitur adalah hak guna bangunan. Jadi, jika terjadi wan prestasi, maka kreditur berhak untuk melakukan lelang atas objek hak guna bangunan milik debitur, sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan dilakukan secara prosedural sesuai kaidah hukum yang berlaku. Hal ini merupakan praktik dari prinsip kehati-hatian bank dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Lalu, yang kedua, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maka akibat hukum yang timbul adalah hak guna bangunan milik debitur dialihkan kepemilikannya menjadi objek jaminan hak tanggungan kepada kreditur, di mana prosesnya dilaksanakan atas dasar kepercayaan, sehingga mengakibatkan debitur kehilangan haknya sebagai pemilik wewenang atas objek hak tanggungan tersebut. Lalu, untuk kesimpulan nomor 3, kreditur lebih diprioritaskan posisinya dibanding debitur dalam hal perlindungan hukum atas objek hak guna bangunan yang dibebani hak tanggungan dalam pinjam-meminjam. Perlindungan hukum ini dijamin dalam Pasal 11 Ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 melalui pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan atau APHT untuk menyelamatkan objek hak tanggungan tersebut agar tidak hapus setelah melampaui batas waktunya. Sebab HGB di atas hak milik memiliki batas waktu 30 tahun dan diperpanjang selama 20 tahun atas permintaan pemegang HGB tersebut. Maka dengan adanya APHT, kreditur memiliki wewenang untuk memperbarui HGB atas hak tanggungan karena berakhirnya jangka waktu, sehingga objek jaminan tersebut tidak musnah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.